Tidak terasa, kita sudah sampai pada bulan Desember dari tahun 2023. Ya, kita sudah berada di penghujung tahun, dan beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Waktu memang cepat berlalu meskipun tanpa kita sadari, tapi itulah yang terjadi, tidak perlu disesali. Semoga di tahun depan kita semua senantiasa mendapatkan kebahagiaan, rezeki yang melimpah, dan juga kesehatan. Amin. Nah, berbicara soal tahun baru, maka tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai film-film Marvel yang sudah dipersiapkan dan akan tayang pada tahun 2024 nanti. Sesuai dengan judulnya, kami hanya akan membahas film besutan Marvel saja, yang mana berarti serial tidak akan kami bahas. Mungkin nanti ada satu video khusus yang akan membahas mengenai serial Marvel, jadi silakan komen jika kalian tertarik untuk dibuatkan videonya. Dalam daftar ini, tayangan film Marvel akan didominasi oleh Sony Spider-Man Universe atau disingkat SSU, sebuah istilah untuk menceritakan dunia sinematik Marvel dari Sony Pictures yang merupakan tetangga dari Marvel Cinematic Universe alias MCU. Sementara untuk MCU sendiri, hanya ada satu film saja yang akan dirilis pada tahun depan. Jadi kira-kira apa saja film Marvel yang akan tayang pada tahun 2024? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut ini adalah daftar film Marvel yang akan tayang pada tahun 2024. Kalian sebagai fans Marvel sejati tentunya tidak boleh melewatkan informasi ini, jadi wajib hukumnya untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Film Marvel pertama yang akan tayang pada tahun 2024 nanti adalah Madam Web. Dirilis pada 14 Februari, Madam Web akan melanjutkan kisah dari karakter yang berhubungan dengan Spider-Man, selain Venom dan Morbius yang sebelumnya sudah terlebih dahulu ditayangkan. Menariknya, Madam Web akan menjadi film superhero pertama buatan studio Sony yang pemeran utamanya adalah seorang wanita. Bahkan bisa dikatakan semua tokoh utama dalam film ini adalah wanita. Madam Web akan menampilkan aktris cantik bernama Dakota Johnson yang memerankan sosok bernama Cassandra Webb. Dia adalah wanita berkekuatan super yang merupakan sekutu dari Spider-Man. Cassandra bisa disebut sebagai seorang peramal. Dia diketahui memiliki kekuatan clairvoyance, membuatnya bisa melihat dan mengetahui kejadian di masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan. Jadi kemampuan ini sangat berguna untuk membantu Peter Parker dalam mengalahkan musuh-musuhnya dan mencegahnya dari kekalahan. Tidak hanya itu, kekuatan Madam Web ternyata terkoneksi dengan The Web of Life and Destiny, alias jaring kehidupan dan takdir, di mana semuanya terkoneksi dengan Spider-People yang tersebar di setiap universe Marvel. Maka tidak heran banyak penggemar yang kemudian percaya bahwa Spider-Man yang sudah kita kenal seperti versi Tobey Maguire, versi Andrew Garfield, atau bahkan Tom Holland, mereka diprediksi akan muncul dalam film ini meskipun dalam porsi yang sangat sedikit. Bahkan mungkin hanya sebagai cameo. Benar atau tidaknya rumor tersebut tentunya hanya bisa terjawab setelah kita menyaksikan filmnya. Jadi ini bisa menjadi semacam daya tarik yang Sony terapkan untuk mengajak para penggemar Spider-Man agar beramai-ramai menyaksikan filmnya. Selain itu, berdasarkan informasi yang beredar, Madam Web juga melibatkan Kevin Feige selaku presiden Marvel Studios untuk membantu menjadi produser yang mengerjakan film ini. Trailernya bahkan dirilis oleh channel Marvel Entertainment, menandakan film ini berhubungan erat dengan MCU meskipun berlatarkan di alam semesta SSU. Maka tidak heran jika nantinya ada keterlibatan Spider-Man lain yang akan dimunculkan dalam film ini. Dalam trailernya, Madam Web terlihat mengumpulkan beberapa Spider-People wanita yang terdiri dari 2 Spider-Woman dan 1 Spider-Girl. Mereka masing-masing adalah Julia Carpenter, Mary Franklin, dan juga Anya Corazon. Semuanya bersatu untuk mencegah Ezekiel Sims yang berusaha untuk membunuh mereka terkait dengan kekhawatiran supervillain itu akan kejadian di masa depan. Jadi dia berencana untuk membunuh mereka sebelum menyebabkan suatu kejadian misterius di masa depan. Untuk lebih mengenal masing-masing tokoh penting dalam film ini, kalian bisa cek video rekomendasi berikut dan saksikan videonya setelah selesai menyaksikan video ini. Film Madam Web terlihat menarik karena menyuguhkan plot dari kisah Spider-Man di dalam komik yang bahkan tidak pernah diceritakan sebelumnya.
Kisah Spider-Man dipastikan akan semakin luas karena keputusan Sony untuk mengeksplorasi mitos dan kisah dalam komik yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Penasaran dengan film ini? Kalian harus sedikit bersabar karena Madame Web bisa kalian saksikan terhitung sekitar kurang 2 bulan dari sekarang. Kemudian, film Marvel berikutnya yang bisa kalian saksikan adalah Deadpool 3. Film ini dipastikan menjadi satu-satunya film besutan Marvel Studios yang akan tayang pada tahun 2024 nanti. Alasannya karena 2 film lain, yaitu Captain America Brave New World dan Thunderbolt yang mengalami penundaan perilisan menjadikannya tayang pada tahun 2025. Ketidakpuasan petinggi Marvel Studios setelah menyaksikan preview dari film Captain America yang baru, ditambah dengan demo mogok kerja dari para penulis dan aktor Hollywood beberapa waktu lalu, jelas menghambat pengerjaan semua film Hollywood, termasuk dengan 2 film Marvel yang sejatinya akan tayang pada tahun depan. Dan karena alasan itulah, Marvel dengan berani menetapkan Deadpool 3 sebagai satu-satunya film mereka yang akan tayang pada tahun depan. Studio optimis meski mereka hanya merilis 1 film saja, tapi dengan daya tarik Deadpool, diharapkan penggemar akan berbondong-bondong menuju ke bioskop untuk menyaksikan bagaimana keseruan dari kisah mutan paling nyeleneh satu ini. Ya, kami sangat yakin Deadpool 3 akan menjadi film yang sukses dan mendatangkan keuntungan besar bagi studio mengingat 2 film sebelumnya yang sangat jauh dari kata gagal. Beberapa hal yang membuat film ini layak untuk ditunggu seperti keterlibatan Hugh Jackman yang bersedia mengulangi perannya sebagai Wolverine padahal dia sudah memutuskan untuk pensiun. Deadpool dirumorkan akan ditangkap oleh TVA karena menyalahgunakan device time travel milik Cable untuk mengacak-acak kejadian penting di dalam timeline. Ada kemunculan banyak cameo dari karakter Marvel di luar produksi Marvel Studios karena Deadpool yang dikabarkan akan menelusuri berbagai macam kisah serta universe berbeda yang sebelumnya sempat disuguhkan dalam film Marvel besutan Fox Universe. Semua itu semakin disempurnakan dengan keputusan untuk tetap memakai rating dewasa meskipun film ini berada di bawah naungan Disney. Jadi kita tidak akan melihat versi Deadpool yang dilemahkan tanpa adegan kekerasan brutal dan percakapan kotor khas Deadpool. Rating Deadpool akan tetap sama, menjadikannya sama kerennya dan sama sadisnya seperti dengan 2 film Deadpool sebelumnya. Dengan studio 20th Century Fox yang sudah dibeli oleh Disney, maka cepat atau lambat, Deadpool akan terlibat ke dalam kisah MCU dan jangan kaget jika nanti dia akan menghina, menyindir, atau merosting sejumlah adegan penting di dalam film MCU. Karena memang seperti itulah kebiasaan dari Deadpool dengan mulut kocaknya. Nah, kalau kalian sendiri, hal apa yang membuat kalian tertarik dan penasaran dengan film Deadpool 3 ini? Silahkan tulis di kolom komentar agar semua yang membaca bisa mengetahuinya. Film Deadpool 3 sendiri awalnya dijadwalkan untuk tayang pada bulan September, November, dan kemudian Mei 2024. Tapi hingga saat video ini dibuat, jadwal resminya adalah 26 Juli 2024. Kondisi yang terjadi mengharuskan Deadpool untuk berulang kali mengalami perubahan jadwal tayang hingga ditetapkan untuk tayang pada tanggal tersebut. Nah, untuk daftar pemeran dan informasi singkat mengenai Deadpool 3, kalian bisa cek pada screenshot berikut ini. Daftar selanjutnya ada film karakter lain dari alam semesta Spider-Man yang berjudul Kraven the Hunter. Film ini dipastikan sangat menarik mengingat rating yang diterapkan adalah R-rated alias rating dewasa. Ya, seolah menyadari sambutan buruk terhadap rating Morbius yang ditetapkan sebagai PG-13, Sony optimis untuk membuat film ini agar memiliki rating dewasa. Sehingga Kraven the Hunter akan mengikuti jejak film bergenre superhero dengan rating dewasa yang lain, selayaknya seperti Deadpool dan juga Joker. Hal ini memungkinkan Kraven untuk melakukan aksi yang kejam dan menampilkan adegan kekerasan ekstrim serta berdarah-darah. Sebuah keputusan yang sempat disesalkan karena Venom Let There Be Carnage yang seharusnya menampilkan simbiot brutal justru tidak mendapatkan rating yang sama dengan film ini. Semoga dengan rating dewasa yang diterapkan bisa memberi warna baru dalam dunia superhero, khususnya besutan Sony Pictures dengan SSU sebagai dunia sinematiknya. Nah, seperti yang sudah diketahui, Kraven the Hunter menunjuk aktor bernama Aaron Taylor Johnson yang sebelumnya sempat memerankan Quicksilver MCU sebagai tokoh utama dalam film ini. Dalam film nanti, Kraven akan menyamar sebagai seorang pemburu terkenal dan akan melawan beberapa musuh-musuh kuat. Penulis filmnya yaitu Richard Wang bahkan sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa film ini akan mengambil inspirasi dari kisah perburuan terakhir Kraven yang berasal dari komik Marvel.
Cuplikan trailernya juga sudah dirilis dan mengungkapkan bahwa Kraven akan dikisahkan sebagai seorang anti-hero daripada supervillain murni. Ini sedikit dibuat berbeda dengan kisah di dalam komiknya. Ya, kita sudah sangat tahu bahwa karakter Spider-Man yang diangkat ke dalam dunia SSU besutan Sony, sebenarnya mereka adalah supervillain, namun dijadikan sebagai anti-hero, pahlawan yang menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri, termasuk dengan Venom dan juga Morbius, serta Kraven the Hunter ini. Cuplikan trailer juga menampilkan masa kecil dari Kraven yang traumatis dengan keinginan balas dendam yang sangat kuat. Ini dikarenakan ayahnya yang sangat membenci hal-hal berbau kelemahan, bahkan dia meninggalkan Kraven selaku anaknya sendiri setelah diserang singa liar dalam suatu perburuan. Gigitan dari singa justru memicu kekuatan super dan merubah Kraven kecil yang semula lemah menjadi seorang pemburu berdarah dingin yang mengincar semua mangsa dari daftar perburuannya. Menarik melihat film ini karena Kraven dikisahkan bisa berkomunikasi dengan binatang buas dan membantunya dalam mencari buruannya. Selain itu, ada juga penjahat Spider-Man lain yang ditampilkan, dia adalah Rhino dengan wujud monster humanoid, bukan mengenakan kostum besi yang canggih seperti dalam film The Amazing Spider-Man 2. Kehadiran Kraven the Hunter memberi warna baru dalam dunia superhero, jadi wajib untuk ditunggu hingga tayang di bioskop nanti. Dan film terakhir yang akan tayang tahun depan adalah Venom 3. Setelah selesai dengan film kedua dan menjadikan Carnage sebagai musuh utama, Sony rupanya masih bersemangat untuk merilis satu film lagi, di mana saat video ini dibuat, statusnya sudah masuk tahap syuting alias pengambilan gambar. Keputusan Sony untuk tetap melanjutkan franchise ini sepertinya adalah keputusan yang tepat, mengingat film pertama yang bahkan menghasilkan 856 juta US dollar dengan anggaran sebesar 100 juta US dollar. Jelas, Sony tidak ingin menghentikan salah satu mesin uang mereka, terlebih kisahnya memang masih perlu untuk dilanjutkan. Dalam film kedua, Venom dikisahkan menyeberang menuju alam semesta MCU dengan Spider-Man versi Tom Holland yang terdapat di dalamnya. Kedatangannya cukup singkat, mengingat dia kembali dipulangkan setelah Doctor Strange berhasil menutup celah multiverse yang sebelumnya terbuka, membuat setiap karakter yang berhubungan erat dengan Spider-Man bisa datang dan membahayakan dunia. Hanya saja, Venom meninggalkan secuil bagian tubuhnya saat dia pulang, di mana hal ini mengarah pada rumor kuat, ke depan Venom akan bertemu dengan Spider-Man dan mereka akan bergabung selayaknya dalam game maupun film Spider-Man yang sebelumnya sudah dirilis. Sementara Venom 3 sendiri pasti akan menceritakan kisah baru yang dialami oleh Eddie dan simbiotnya setelah mereka dipulangkan ke dunia asalnya. Belum banyak hal yang bisa diketahui dari film ketiga ini, mengingat proses syutingnya yang masih dilakukan. Hanya saja, jika kita melihat tanda-tanda dari film kedua, sosok yang akan ditetapkan sebagai musuh utama adalah Toxin. Toxin sendiri adalah simbiot yang terikat dengan manusia bernama Patrick Mulligan yang dijadikan sebagai hostnya. Dalam kisah komiknya, Toxin adalah cucu dari Venom karena dia terlahir dari Carnage yang merupakan anak dari Venom. Menariknya, dari ketiga simbiot tersebut, Toxin bisa dikatakan sebagai sosok paling kuat, bahkan Venom harus bersatu dengan Carnage untuk bisa mengalahkannya. Kehadiran Toxin bisa menjadi sebuah masalah besar yang juga terhubung dengan Spider-Man dan karakter lain. Dalam kisahnya, Black Cat dan Spider-Man ingin menyelamatkan Patrick Mulligan yang ternyata menjadi host secara terpaksa di luar keinginannya. Carnage ingin membunuh simbiot tersebut, sementara Venom justru ingin membesarkannya dengan tujuan menjadikannya sebagai rekan untuk membantu mengalahkan Spider-Man. Namun prediksi Venom meleset, Toxin dianggap terlalu keras dan terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Maka dari itu, Venom terpaksa bersatu dengan Carnage untuk membantu mengalahkannya. Hanya saja, Toxin mewarisi kekuatan dari Venom dan juga Carnage, menjadikannya terlalu kuat untuk dikalahkan bahkan dalam pertarungan 2 lawan 1 sekalipun. Entah apa yang akan terjadi dalam versi live actionnya nanti, apakah Venom cukup kuat untuk mengalahkannya sendirian, bahkan tanpa bantuan dari Carnage, atau dia malah mendapatkan bantuan dari karakter lain. Semua itu akan terjawab saat filmnya sudah selesai ditayangkan. Nah, sebelumnya, film Venom sering mendapatkan kritik buruk karena menampilkan performa di luar harapan para penggemar. Ditambah absennya Spider-Man yang mana adalah karakter dengan keterikatan kuat terhadap Venom yang tidak pernah dimunculkan baik dalam film pertama maupun kedua. Menjadikan film Venom dianggap seperti kurang sempurna. Nah, mari berharap dalam film ketiga nanti sosok Spider-Man dari universe Venom akhirnya bisa dimunculkan. Dengan demikian, rasa penasaran para penggemar bisa terobati dan mereka mengetahui siapa sosok Spider-Man yang eksis di dunia yang sama dengan Venom versi Tom Hardy. Dan itulah serangkaian film Marvel yang akan tayang pada tahun depan.
Dari SSU ada 3 film baru, sementara dari MCU hanya ada 1 tayangan film saja. Di sini perlu kami tekankan bahwa kami tidak bisa menjamin apakah daftar tersebut akan tetap akurat sampai nanti. Mengingat kedepannya bisa saja terjadi perubahan jadwal, baik dimajukan, dimundurkan, maupun pengurangan atau penambahan film lain. Tapi setidaknya jadwal ini adalah jadwal akurat untuk saat ini, dan jika ada perubahan kami akan informasikan untuk kalian. Nah, menurut pribadi kalian sendiri, mana film yang paling membuat penasaran dan mana yang paling kalian tunggu penayangannya? Silahkan tulis di kolom komentar agar semua yang membaca bisa mengetahuinya. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.